Ruth? Rudy? Cari Rudy? Anak siapa? Kamu cari siapa? Tantri, Tantri tunggu Tantri. Tantri, tunggu. Apa sih? Tantri, kamu mau kemana? Aku nggak jadi ke rumah kamu, aku mau pulang. Ya Tantri, tapi kenapa? Karena aku mau kenalin sama ibu aku. Ibu kamu yang tadi bukain aku pintu itu? Iya, itu ibu aku. Aku pokoknya nggak mau kenal sama ibu kamu. Ya tapi memangnya kenapa? Pokoknya aku udah bilang, aku nggak mau kenal sama ibu kamu. Lebih baik aku putus sama kamu daripada aku harus punya pacar yang ibunya seserem itu. Bentar. Cari aja wanita lain yang jantungnya kuat ngeliat ibu kamu. Jangan hubungin aku lagi. Astagfirullahaladzim. Ruth, kenapa? Ini semua gara-gara ibu, tau nggak? Gara-gara ibu kenapa? Perempuan tadi itu siapa? Tadi itu pacar aku. Dan sekarang dia putusin aku gara-gara ibu. Tapi salah ibu apa, Ruth? Iyalah, dia seram lihat mata ibu tuh cuma satu. Ruth, maafkan ibu kalau sudah membuat pacarmu takut. Ibu denger ya, kalau kayak begini terus sampai kapanpun aku nggak akan punya pacar, Bu. Aku pusing. Udah, Ibu. Rudy! Ah. Rudy! Rudy! Ruth. Ibu tidak bermaksud membuat pacarmu takut, Ruth. Maafkan ibu. Maafkan ibu, Ruth. Ruth? Rudy? Ruth, mau kemana, Ruth? Aku mau pergi dari sini, Bu. Jangan tinggalin ibu, Ruth. Ibu di sini tinggal sama siapa? Aku mau pergi jauh dari rumah ini, Bu. Jangan tinggalin ibu, Ruth. Ruth, ibu gak punya siapa-siapa. Jangan ngalangin aku, Bu. Aku mau pergi jauh dari bayang-bayang masalah yang ada dalam diri Ibu. Udah, Di mana anakku, Rudy, ya Allah? Sudah 10 tahun aku tidak pernah berjumpa dengannya. Ibu rindu sekali, nak. Astagfirullahaladzim. Ibu Sukma. Masya Allah, Bu Sukma. Alhamdulillah. Kasihan Bu Sukma. Selama ini dia hidup sendirian. Si Rudy emang benar-benar kebangetan. Masa dia nggak mau ngeliatin ibunya sendiri? Jarwo? Iya Bu, ini Jarwo. Mohon maaf, tadi Jarwo kebetulan lewat, terus ngeliat ibu udah jatuh. Jadi Jarwo bawa ibu ke dalam. Aduh, maaf ya, Wo. Memang akhir-akhir ini ibu kurang sehat. Gimana kalau misalnya Jarwo bawa ibu ke rumah sakit aja ya? Nggak usah, Wo. Nggak usah. Ibu tidak apa-apa. Ibu tinggal istirahat, nanti juga sehat. Ibu kangen sama Rudy. Iya. Ibu kangen sekali, Wo. Sudah 10 tahun ibu nggak ketemu dia. Kalau saja ibu tahu alamatnya di mana, ibu pasti akan datangi dia. Sebenarnya beberapa waktu lalu Jarwo sempat bertemu dengan si Rudy. Dia bercerita kalau dia sudah tinggal 7 tahun di daerah sana. Di mana alamatnya, Wo? Mohon maaf Bu, kalau untuk alamat tepatnya Jarwo kurang tahu. Tapi seingat Jarwo, dia tinggal di daerah Pantai Indah Kapuk.
Iya, dekat pasar. Di Jakarta. Iya. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ibu kenal anak saya Rudi. Rudi siapa ya? Soalnya di sini ada 3 namanya Rudi. Saya ada fotonya. Ini fotonya. Katanya pernah tinggal di sekitar warung agen ini. Rudi dari Bogor. Oh iya, itu saya kenal. Saya sama suami saya datang ke acara nikahan dia. Alhamdulillah. Ibu bilang Rudi sudah menikah. Sudah Ibu. Sudah punya anak lagi 1. Namanya Galuh. Cantik banget orangnya. Waktu itu dia pernah datang ke sini. Acara kondangan anak saya. Tunggu sebentar ya Bu. Saya mau tulis dulu alamatnya. Saya mau ke dalam. Oh iya. Ya. Kenapa kamu menikah? Tidak memberitahu ibu, Ruth. Tega sekali kamu. Maaf Ibu. Ini alamatnya. Terima kasih banyak ya, Bu. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ini siapa? Mama, Papa. Mama. Kamu kenapa? Ada orang yang takutin Galuh, Ma. Ada orang nakutin kamu, Galuh. Siapa? Di mana? Di luar, Pak. Ya udah kalau gitu papa cek dulu ya. Kamu jangan nangis. Papa cek ya. Siapa kamu? Ngapain kamu nakutin anak saya? Kamu tuh ngapain ke sini? Pergi dari sini sekarang. Saya ibumu, Ruth. Kamu jangan bikin saya semakin emosi ya. Jangan macam-macam asal ngaku kamu tuh ibu saya. Saya nggak punya ibu, tau nggak? Rudi, ibu kangen sama kamu. Ibu ingin melihat istri dan juga cucu ibu. Nggak usah, pergi sekarang. Pergi. Dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Kamu tuh nggak diterima di sini. Udah pergi dari sini. Pergi, pergi. Perempuan itu udah pergi. Udah Papa usir. Kasian gak lupa. Dia tuh ketakutan banget nih. Badannya sampai dingin. Galuh, kalau kamu dengerin Papa sekarang ya, kamu nggak perlu takut. Papa udah usir perempuan seram itu. Iya, Pak. Kamu jangan nangis ya. Udah sayang, jangan nangis lagi ya. Kalau gitu sekarang Galuh main di kamar dulu ya. Ya, udah sana. Tadi aku dengar perempuan itu tuh nyebut-nyebut ibu. Apa benar dia itu ibu kamu, Pak? Aku itu nggak punya ibu. Ibu aku udah meninggal. Tapi untuk apa, Pak? Perempuan itu tuh ngaku-ngaku sebagai ibu kamu. Yang mana aku tahu, kan bisa aja direkayasa, dibuat-buat cerita.
Ngerti nggak? Yang kamu harus tahu sekarang dia tuh berbahaya. Kalau gitu mulai sekarang kita harus hati-hati, Pak. Aku tuh takut dia punya niat jahat sama Galuh. Benar tuh. Ya udah deh. Kalau gitu aku lihat Galuh dulu ya, Pak. Iya, Ma. Ngapain sih ibu pakai datang sini? Mungkin kalau ketakutan aja. Bu, ibu nggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa, Nak. Maaf, Bu, tadi saya nggak sengaja mau nyerempet ibu. Enggak, ibu nggak keserempet, ibu cuma kaget. Ibu ngelamun, maafin ya, Nak ya. Bu, ada yang sakit nggak, Bu? Saya bantu berdiri, Bu. Enggak. Sepertinya cuma kaki saya ini yang lecet. Ibu kelihatan pucat sekali. Emang ibu mau kemana, Bu? Ibu mau pulang ke Bogor. Sebetulnya ibu mau ke lampu merah di sana. Biasanya ada mobil lewat yang ibu bisa tumpangi buat pulang ke Bogor. Tapi kan stasiunnya ada di sana, Bu. Iya, tapi ibu kehabisan uang, Nak. Aduh, kasihan banget nih, Ibu. Ibu jalan dulu ya. Bu, gini aja, Bu. Saya bawa ibu ke rumah untuk saya obatin lukanya ya. Apalagi kan ibu kurang sehat. Nanti kalau ibu udah baikan, saya antar pulang ibu ke Bogor. Gimana, Bu? Ibu mau kan? Tidak merepotkan? Enggak, Bu. Rumah saya juga deket kok dari sini. Ibu mau ya istirahat di rumah saya. Apalagi kaki ibu harus segera diobati. Jadi ibu di Bogor kerjaannya asisten rumah tangga. Iya, Pak, tapi tidak tetap. Kalau ada tetangga yang membutuhkan, baru saya membantu mereka. Kalau ibu mau, sekalian ibu sembuhkan diri dulu. Ibu bisa tinggal di sini, Bu. Iya, Bu. Ibu bisa nginap di kamar tamu kami. Begitu ya, Pak ya. Ibunya Roy di mana, Pak? Istri saya lagi keluar negeri, nganterin neneknya Roy berobat. Mungkin kalau saya tinggal di sini, sebaiknya saya juga bantu-bantu, Pak. Gak usah, Bu. Ibu kan masih kurang sehat. Ibu istirahat aja. Iya, tapi tidak enak, Pak. Kalau saya hanya istirahat, tidak membantu di sini, Pak. Kalau emang ibu mau bantu-bantu di sini biar nggak bengong sih boleh aja, Bu. Tapi ya ringan-ringan aja. Iya. Pak Roy, boleh saya permisi ke kamar kecil? Oh, ya boleh. Kamar kecil ada di sebelah sini, Bu. Baik, sebentar. Roy, kamu yakin ibu itu orang baik-baik? Yakin, Pak. Tadi Roy nggak sengaja hampir serempet dia. Kasihan, Pak. Kesehatannya kurang bagus. Syukurlah. Terus kamu lihat dan rasakan apa lagi dalam diri dia? Ya, kayaknya ada sesuatu yang membuatnya sedih dan merasa terluka, Pak. Kasihan, Pak. Ini kan kotak yang dibawa perempuan tadi. Kok ditinggal di sini ya? Enggak, Pak, kamu salah. Oh iya. Gini, coba. Lihat deh, aku nemuin kotak kayu ini di depan rumah kita. Hah? Itu kan kotak yang dibawa nenek itu. Galuh. Papa minta kamu ke kamar dulu ya. Papa pengen bicara sama Mama. Ya, Pak. Lagi. Ya.
Mama, Papa kan udah bilang sama kamu, jangan bicarakan soal perempuan itu depan Galuh lagi. Maafin Mama, Pa. Papa tuh khawatir, tau nggak? Papa khawatir kalau Galuh tuh jadi trauma dan ketakutan lagi. Pa, sebenarnya siapa sih wanita itu, Pa? Kenapa dia ninggalin kotak di depan rumah kita? Pa, mending kamu jujur sama aku deh. Kamu kenal kan sama dia? Iya, iya. Dia itu ibu aku. Astagfirullahaladzim, Pa. Jadi perempuan itu ibu kamu. Berarti dia mertua aku. Kamu kenapa ngusir ibu kamu sendiri sih, Pa? Mama tolong jangan bicarakan soal ibu aku lagi, ngerti nggak? Dia tuh pembawa masalah. Kamu tuh kenapa sih, Pa? Kenapa kamu bersikap kayak gitu sama ibu kamu sendiri? Hah? Kamu tuh bisa diam nggak sih? Nih, ini aku mau buang ke gudang. Pa, kamu kenapa? Udah, kamu nggak bisa dengerin aku nggak? Hah? Aku bilang jangan bicarakan dia lagi, paham? Pa? Kamu kenapa sih, Pa? Rudi ini ibu nak. Rudi. Anak-anak, jadi PR-nya untuk di rumah, tulis silsilah keluarga kalian ya. Dan jangan lupa tempelkan di atasnya foto-foto mereka yang ukuran kecil saja ya. Kalau aku kasih tahu Papa soal orang tua Papa, pasti Papa bakalan marah. Gimana ya? Papa! Ya, sayang. Aku punya banyak PR, Pak. Oh, gitu ya. Ya udah, kalau gitu kamu kerjakan secepatnya ya. Oke, Pak. Oh ya, PR soal apa sih? Silsilah keluarga, Pak. Galuh boleh nggak tanya siapa nama ayah dan ibu Papa? Gak usah. Cukup kamu pakai nama ibu dan papanya mama aja. Ya, nggak selesai deh PR Galuh, Pak. Galuh kan baru pulang sekolah, pasti capek kan? Pasti Galuh lapar, mau buatin makanan ya, tapi ganti baju dulu. Tapi Galuh belum lapar, Ma. Ya udah, ayo. Yuk. Foto album kita di mana ya, Ma? Album apa, Nak? Album keluarga. Oh, kalau nggak salah waktu Mama beres-beres tuh kayaknya Mama simpan di gudang deh. Galuh mau cari foto ayah sama ibu, Mama. Mama kan lagi sibuk, biar Galuh aja yang nyari di gudang. Pintar. Ya udah tunggu ya, Mama ambilin dulu kuncinya. Oke, Ma. Ini, Nak. Nanti kalau Galuh udah kelar, jangan lupa ya dikunci lagi. Oke, Ma. Bu, tadi ibu panggil-panggil Rudi. Itu siapa ibu? Rudi itu anak saya, Nak Roy. Rudi itu anak ibu. Ibu mau ketemu sama Rudi? Iya, ibu sudah lama tidak bertemu dengan dia. Ibu ada alamat rumahnya nggak? Biar saya bisa ke sana untuk kasih tahu Rudi. Biar dia bisa samperin ibu untuk ketemu sama ibu. Ada. Sebentar. Ini alamatnya. Loh, ini kan tempat di mana aku hampir serempet ibu kemarin. Iya, benar Nak Roy, memang dekat di situ. Ya udah, Pak. Aku ke rumahnya anak Bu Sukma dulu ya. Ya, Roy. Hati-hati ya. Misi, Bu. Terima kasih.
kayaknya bener nih. Rumah anaknya Ibu Sukma. Mas Rudi, permisi. Permisi. Saya mau ketemu Mas Rudi. Ya, ada apa? Saya Roy. Saya datang ke sini mau kasih tahu sesuatu, Mas. Soal apa? Soal ibu Mas Rudi yang sakit-sakitan. Dia sekarang lagi ada di rumah saya. Saya sengaja suruh ibu Mas Rudi untuk tinggal sementara di rumah saya sampai keadaannya sehat. Oke. Sekarang saya tahu ibu saya lagi sakit dan tinggal di rumah Anda. Terus maunya apa? Mas, ibunya Mas setiap hari memanggil-manggil namanya Mas Rudi. Apa Mas Rudi... Nggak mau. Tapi Mas... Anda itu nggak usah ikut campur urusan keluarga saya. Mas, maaf Mas. Saya juga nggak berani ikut campur urusan Mas. Tapi saya kasihan lihat Bu Sukma. Halah, saya tuh nggak bakal mau ketemu sama dia lagi. Ini kan kotak ibunya Papa. Dia kan nenek aku. Aku curiga banget sama kotak ini. Kira-kira isinya apa ya? Aku bawa aja ke sana. Ini baju seragam siapa ya? Jangan-jangan ini baju seragam sekolahnya Papa. Kertas apa nih? Ini baju sekolah pas Rudi baru pertama kali masuk sekolah. Ibu beli ini dari uang tabungan ibu. Terpaksa ibu harus puasa buat membeli topi ini. Galuh. Hei, gimana kalau kamu kasih aja kotaknya ke Papa? Pasti Papa seneng. Oh iya ya? Yuk. Enggak ya, Bu? Gimana nih, Bu? Pak, lihat deh. Aku ketemu kotak ini di gudang. Terus ada baju sekolah Papa pas masih kecil lagi. Terus ada topinya. Terus topinya dibeli nenek dari tabungan nenek. Ngapain kamu pedulikan barang sampah kayak gini? Semua barang-barang itu mempunyai kenangan dalam buat Bu Sukma. Kotaknya aku buang ke... Kamu tuh kenapa sih, Pak? Tidak enak juga meninggalkan rumah tanpa pamit langsung sama Roy dan ayahnya. Tapi saya malu. Terlalu lama tinggal di sini. Bikin repot dan nyusahin mereka saja. Semoga surat terima kasih dan permohonan maaf yang saya tinggalkan di kamar nanti mereka baca. Aduh, papanya Roy keburu pulang. Gimana ini? Bu Sukma, mau kemana? Pakai bawa tas segala? Saya mau pamit, Pak Hasan. Pamit. Mau kemana, Bu? Mau pulang ke Bogor. Lah, Ibu kan lagi sakit, Bu. Nggak boleh pergi jauh-jauh. Iya, tapi saya tidak enak, Pak Hasan. Di sini saya nggak kerja apa-apa, cuma makan tidur. Gak apa-apa, Bu. Namanya juga lagi sakit. Kami ikhlas kok Ibu tinggal di sini.
Hasan, saya akan datang ke Jakarta bermaksud untuk bertemu dengan anak saya. Dan saya sudah berhasil ketemu dengan Rudi. Alhamdulillah. Sekarang saya ingin melanjutkan hidup saya. Saya titip salam untuk Roy ya Pak Hasan. Ibu tetap ngotot mau pulang. Iya Pak Hasan. Oke, kalau begitu biar saya antar aja, Bu. Tidak usah Pak Hasan, saya bisa kok pulang sendiri. Oke, sebentar, Bu. Ini ada sedikit ongkos buat Ibu. Tidak usah Pak Hasan. Terima kasih Pak. Tolong jangan ditolak, Bu. Terima ya. Baiklah Pak Hasan. Sekali lagi terima kasih banyak. Bapak sudah banyak menolong saya. Sampaikan ya Pak kepada Roy, saya pamit. Iya. Hati-hati ya, Bu ya. Mari Pak. Kasihan ibu itu. Punya anak satu-satunya, tapi harus hidup menderita. Ya Allah, apa dosa dan salahku hingga aku dibenci dan dijauhi oleh anakku sendiri. Justru orang lain yang sangat perhatian dan peduli padaku. Ya Allah, tolong jangan hukum anakku. Aku ikhlas mendapat cobaan ini. Ibu akan selalu menyayangimu, Rod. Yang bener dong kalau jalan. Punya mata nggak sih? Pantas aja, jalannya di tengah, matanya begitu. Kayak bajak laut yang kesasar ya. Iya juga ya. Lanjut lagi. Lanjut lah. Ada Mama. Mah, lihat deh. Ini siapa ya fotonya? Kayaknya ini foto papa kamu deh. Beneran, Mah. Berarti yang dua ini nenek dan kakeknya Galuh. Mungkin aja. Wah, neneknya Galuh cantik ya. Terus matanya juga cantik. Tapi nenek Galuh sekarang udah buta sebelah. Mama juga nggak tahu sayang. Mama juga nggak bisa mastiin itu nenek Galuh apa bukan. Yang bisa mastiin cuman papa. Ya udah, berarti Galuh kasih tahu papa ah. Galuh jangan, Galuh. Pah, lihat deh. Aku ketemu foto pas papa masih kecil sama nenek dan kakek. Dari mana kamu bisa dapat foto itu sih? Dekat gudang, Pak. Dekat kotak itu. Pah, mungkin foto itu tercecer dari kotak yang dibawa ibu kamu. Kamu tuh nggak usah ikut campur ya. Ini nggak penting foto ini, dan aku juga nggak peduli sama ini foto. Tapi bener kan ini foto pas papa masih kecil sama nenek dan kakek? Dek, boleh Karoy lihat fotonya nggak? Boleh. Ada rahasia besar yang Mas Rudi nggak ketahui. Rahasia besar apa ya Mas Roy? Waktu Mas Rudi kecil, Mas Rudi pernah mengalami kecelakaan. Oper, Pak. Ya. Ayo, lempar lagi ya. Oper, Pak. Ayo. Wow. Aku ambil dulu ya bolanya. Hati-hati, Rudi. Bolanya Hati-hati. lari ke jalan. Ya Allah, sudah kau ambil nyawa suamiku. Jangan sampai kau ambil juga nyawa anakku ya Allah. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi.
Bu, kerusakan pada mata anak ibu itu sangat parah, Bu. Dan tidak mungkin bisa diobati. Rudi, maksud dokter apa? Saya sarankan untuk mata anak ibu diangkat, Bu. Jadi mata anak saya akan buta, Dok. Iya, Bu. Dok, lakukan apa saja supaya anak saya tidak buta. Dia harus sembuh, Dok. Tidak bisa, Bu. Kecuali ada yang mendonorkan matanya untuk anak ibu. Saya yang akan mendonorkan mata saya buat anak saya, Dok. Ibu yakin mau mendonorkan mata ibu? Saya yakin. Jangankan mata, nyawa saya pun akan saya berikan buat anak saya, Dok. Baiklah, Bu. Kalau memang ibu sudah yakin, saya akan siapkan operasinya. Permisi, Bu. Lakukan yang terbaik, Dok. Baik. Rudi sayang. Ibu jangan banyak bergerak dulu ya. Karena bekas operasi mata ibu itu belum pulih. Tapi saya ingin lihat anak saya, Dok. Putra ibu kondisinya baik, Bu. Ibu tiduran saja ya. Izinkan saya, Dok, untuk lihat anak saya. Ibu, anak ibu ada di sebelah ibu. Tapi anak ibu belum siuman. Tapi alhamdulillah operasi transplantasi matanya berjalan lancar, Bu. Alhamdulillah, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Boleh saya minta pindah ruangan, Dok? Memangnya kenapa, Bu? Ibu di sini bisa setiap saat bersama anak ibu. Begini, Dok. Saya tidak ingin anak saya Rudi tahu bahwa yang mendonorkan matanya adalah saya, Dok. Karena saya khawatir kelak dia akan merasa bersalah. Baiklah, Bu. Kalau gitu nanti suster yang akan urus pemindahan ruangan rawat ibu ya. Terima kasih ya, Dok. Sama-sama. Kalau gitu saya permisi ya, Bu. Rudi sayang, biarlah kamu tidak perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi, agar tidak jadi pikiranmu nanti. Itu yang saya lihat lewat mata batin saya. Nenek baik banget ya. Nenek rela ngasihin matanya buat papa. Galuh bangga punya nenek kayak gitu. Pak, apa kamu gak tergerak hatinya untuk minta maaf sama ibu kamu? Mumpung ibu kamu masih ada di rumah Mas Roy. Alah, itu paling cerita bohong dari dia supaya aku bisa ketemu sama perempuan tua itu. Jangan percaya omongan dia. Sini kotaknya. Mas Roy, maafin suami saya ya. Tapi saya percaya kok sama semua yang Mas Roy ceritain. Apa yang saya ceritakan itu sesuai dengan apa yang saya lihat pakai mata batin saya. Saya nggak pernah memaksa orang untuk percaya dengan apa yang saya omongin. Tapi yang jelas, Ibu Sukma sangat ingin diterima oleh Mas Rudi. Karena Bu Sukma sendiri sudah hidup sebatang kara dan sakit-sakitan.
Oh ya Mbak. Ini alamat saya. Siapa tahu Mas Rudi berubah pikiran mau bertemu dengan Ibu Sukma. Ada di rumah saya. Makasih banyak ya Mas Roy. Permisi. Kenapa perempuan tua itu ganggu hidup aku aja ya? Pakai datang segala. Ganggu ketenangan hidup aku aja. Ujung-ujungnya pasti minta duit. Mau biaya berobat matanya. Bikin susah aja. Ini semua gara-gara kotak ini nih. Sekarang hidup aku jadi kacau. Gue buang deh. Papa? Pa? Kamu kenapa? Kenapa ruangannya jadi gelap kayak gini ya? Gelap apa? Apa ini terang benderang kayak gini? Kamu ngomong apa sih? Ini siapa? Kenapa aku nggak bisa melihat apa-apa? Kok semuanya gelap? Kenapa dengan mata aku? Kamu tuh ngomong apa sih? Mata aku! Gelap ini! Bu! Bu Sukma! Ada apa, Roy? Bu Sukma kemana, Pak? Dia nggak ada di kamarnya. Bu Sukma sudah pergi. Pergi? Pergi kemana, Pak? Tadi dia pamitan pulang. Pak, kenapa Papa biarin sih, Pak? Bu Sukma itu kan lagi sakit, Pak. Kasihan, Pak. Roy, Papa udah cegah. Bahkan Papa udah nawarkan untuk nganter dia. Tapi dia tetap ngotot mau pulang. Kasihan Bu Sukma, Pak. Dia sudah rela mendonorkan matanya untuk anaknya. Tapi dia malah disia-siakan anaknya. Astaga, tega sekali anaknya. Ibunya sudah korban begitu banyak, masih dibiarkan hidup susah. Saya juga nggak ngerti, Pak. Kita doakan aja, semoga Bu Sukma baik-baik aja. Ya, mudah-mudahan nggak apa-apa, Ren. Oke, ada Bu Sukma itu. Bu Sukma? Bu Sukma? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Jarwo? Ibu baru pulang? Iya. Terus gimana, Bu? Tadi Ibu ketemu sama alamat rumahnya si Rudi? Alhamdulillah Nak Jarwo ketemu. Ya syukurlah kalau begitu. Terima kasih banyak ya Nak Jarwo. Sama-sama, Bu. Terus kenapa Ibu udah pulang? Ya, Nak Rudi sibuk sekali. Bu Sukma, Ibu kan lagi sakit. Kok sampai hati si Rudi ngebiarin Ibu pulang sendirian? Saya yang minta sama Rudi tidak usah diantar. Saya bisa kan pulang sendiri karena Nak Rudi sebetulnya tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Astagfirullahaladzim. Sesibuk-sibuk apapun si Rudi, harusnya dia mengutamakan Ibu. Ibu kan orang tuanya. Buktinya, saya kan bisa sekarang pulang sendiri. Nak Jarwo, Iya, Bu. saya istirahat dulu ya. Iya, Bu. Terima kasih ya, Nat. Sama-sama. Bu Sukma. Bu Sukma. Astagfirullahaladzim. Bu. Kenapa aku nggak bisa melihat ya? Aku nggak mau hidup kayak gini. Pak, istighfar Pak. Kamu tuh harus berdoa, minta ampun sama Tuhan. Bukannya malah marah-marah kayak gini. Tak ampun. Kamu pikir itu aku banyak dosa? Dosa aku apa? Ha? Mungkin kamu kena azab dari Tuhan karena kamu udah menyia-nyiakan ibu kamu sendiri. Aku jadi buta itu karena jatuh, bukan karena kena azab. Hari gini kamu masih percaya begitu-begituan? Hah? Gak logis kamu itu, tau nggak? Aku tuh cuma kasih tahu kamu, Pak. Kenapa sih kamu harus pakai marah-marah? Gak penting, aku nggak butuh semua itu. Aku sekarang minta kamu bawa aku ke dokter. Aku nggak mau buta, aku mau cepat sembuh. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Mau kemana, Bu, jalan sendirian? Ibu kan lagi sakit. Saya mau bertemu dengan panitia kurban, Pak. Oh, saya panitia kurbannya, Bu. Oh, iya. Harga kambing sekarang berapa ya, Pak? Ya, sekisaran 2 juta, Bu. 2 juta? Kalau begitu, saya tidak jadi berkurban.
uangnya kurang, Pak. Emang uang ibu ada berapa? Uang saya hanya ada 750.000. Mungkin bisa patungan sama warga lain, Bu, buat berkurban. Bisa begitu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kalau memang ada warga yang mau patungan sama ibu. Kalau begitu, uangnya saya titipkan ya pada panitia. Iya, Bu. Siapa tahu ada yang mau bergabung. Iya, Bu. Astagfirullahaladzim, kenapa Mas? Bu Sukma kenapa? Nggak tahu ya Pak. Nggak tahu tiba-tiba pingsan. Ayo bantu kita bawa pulang aja yuk. Ayo pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Dokter, apa suami saya masih bisa melihat lagi? Secara fisik, kondisi mata suami ibu itu normal. Saya nggak bisa lihat apa-apa, Dok. Kok dokter bisa bilang normal? Apaan maksud dokter? Kamu tuh dengerin penjelasan dokter dulu. Maksud saya, Pak, tidak ada kelainan pada organ mata Bapak. Kalaupun Bapak mengalami kehilangan penglihatan karena jatuh, kemungkinan besar disebabkan oleh trauma karena benturan yang keras, sehingga menyebabkan syaraf mata Bapak terganggu. Oke. Jadi berapa lama lagi saya bisa melihat, Dok? Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, Pak. Saya nggak mau itu, saya mau kepastian, dokter. Saya sendiri hanya seorang dokter, Pak, yang hanya bisa mengobati, bukan menyembuhkan. Jadi yang bisa nyembuhin saya siapa? Tuhan, Pak. Bu Sukma, Ibu segera berobat aja ya. Karena menurut Jarwo, kondisi Ibu semakin menurun. Kalau gitu biar Jarwo antar ke rumah sakit ya, Bu. Nggak usah, Nak Jarwo. Ibu cuma kecapean. Kalau istirahatnya cukup juga, Ibu sehat kembali. Lagi pula, kalau Ibu ke dokter nanti malah disuruh opname. Emang kenapa, Bu, kalau di opname? Yang penting kan Ibu bisa sehat kembali. Ibu khawatir Rudi pulang ke rumah ini, Ibu tidak ada di rumah. Ma, kenapa sih Papa jahat? Lalu sayang, anak mama kok ngomongnya gitu? Soalnya Papa tega ngusir nenek, terus tinggalin nenek. Padahal nenek udah kasih mata buat Papa. Sayang, Papa tuh gak jahat. Kalau Papa nggak jahat, kenapa Papa nggak minta maaf sama nenek? Terus ngajak kita duduk di sini. Gini ya nak, mama kasih tahu. Mungkin sekarang Papa cuma lagi marah aja sama nenek. Tapi kita doain aja ya, semoga Papa cepat sadar dan mau minta maaf sama nenek. Ya nak? Iya, Ma. Pintar. Ya Allah, aku baru sadar selama ini mataku terbuka, tapi hati aku yang buta. Aku sudah menyakiti hati ibu aku dan memberi contoh buruk pada anakku. Bagaimana kalau nanti Galuh meniru sikapku dan membiarkan aku terlantar seperti yang aku lakukan pada ibu? Kamu lagi apa nak? Shh, jangan berisik. Ada apa sih? Mama lihat sendiri deh. Ya Allah. Alhamdulillah. Papa kamu udah mau sholat. Kayaknya Papa udah berubah deh. Papa nggak jadi anak nakal lagi. Ya Allah, terimalah taubat dan ampunan dari hamba. Hamba sudah terlalu banyak dosa menzalimi ibu hamba. Yang selama ini berkorban banyak buat hamba. Hamba berserah padamu ya Allah. Hamba pasrah jika kau ambil penglihatan hamba sebagai hukuman dan dosa-dosa yang hamba lakukan selama ini. Tapi hamba mohon, hamba mohon ya Allah, kasih hamba kesempatan untuk minta ampun dan minta maaf sama ibu hamba. Amin
Astagfirullahaladzim, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya Allah, hamba bisa lihat lagi. Aku udah bisa melihat lagi. Mama, Galuh, Papa udah bisa lihat. Papa bisa lihat lagi. Makasih ya kalian udah bikin Papa sadar. Ayo sekarang kita ke rumahnya Roy. Papa pengen tobat dan minta maaf sama ibu. Ayo kita berangkat ya. Permisi. Permisi, Roy. Roy, permisi. Maaf, Roy. Saya pengen ketemu sama ibu saya. Ibunya Mas Rudi udah nggak ada di sini. Emang ini di kemana? Beliau 2 hari yang lalu pulang kampung. Maaf mas, waktu itu saya sudah cegah, tapi Bu Sukma ngotot mau pergi. Ini semua salah saya, Pak. Saya yang menolak dan mengusir ibu saya dari rumah saya sendiri. Terima kasih ya udah mau merawat ibu selama dia tinggal di sini. Ya udah, kalau gitu saya pamit ya. Saya pengen pulang ke kampung ketemu ibu saya. Makasih banyak ya. Syukurlah Pak, Mas Rudi sudah dibukakan hatinya. Pak, nyetirnya Mama gantiin ya. Mama takut Papa nggak konsentrasi. Ya, nggak usah. Apa nggak apa-apa kok. Papa, nggak kenapa-napa, tapi nangis terus dari tadi. Papa cuma keingetan terus sama kelakuan buruk Papa ke nenek kamu. Papa pengen banget segera ketemu sama nenek kamu. Semoga nenek kamu mau maafin Papa. Nenek kan orangnya baik. Pasti nenek maafin Papa kok. Udah ya, nggak usah nangis lagi. Jarwo! Assalamualaikum Jarwo! Papa! Biarin. Orang kayak gini pantas diberi pelajaran. Kenapa Papa Galuh dipukulin? Papa salah apa? Anak durhaka kayak gini emang pantas diberi pelajaran. Udah bang, sabar bang. Mas Jarwo, sabar bang. Rod, gua yang bukan siapa-siapa, gua prihatin sama keadaan ibu lu. Lihat dia hidup sendirian. Lu yang anak kandungnya coba lihat kayak gini. Buat ngeliat orang tua lu aja nggak mau. Lu punya hati nggak? Udah. Lu bener, Wo. Gue itu memang anak durhaka. Gue tuh pantas dihajar, digebukin, mau diapain sekalipun. Gue sadar semua itu, Wo. Papa kesini mau minta maaf sama nenek. Papa bukan anak durhaka lagi. Bener, apa yang anak lu bilang? Itu suara Rudi. Masya Allah. Ibu mau kemana, Bu? Sepertinya ada Rudi di depan. Ibu salah dengar kali, Bu. Enggak, saya nggak mungkin Atau salah, hanya Bu. halusinasi aja, Bu. Enggak. Ibu lagi sakit, Bu. Ibu lagi sakit. Ayo, Bu. Ibu nggak dengar itu suara Rudi. Istirahat lagi, Bu. Ibu tuh lagi sakit. Ibu pelan-pelan, Bu. Itu pasti Rudi. Iya, Ibu pelan-pelan. Assalamualaikum. Itu Rudi. Itu Rudi. Rudi. Kau pulang, Nak?
Ibu bilang ibu, ampuni aku ibu. Aku Rijayana durhaka. Aku anak yang gak tahu diri ibu. Ibu gak marah sama kamu, Ruth. Ibu yakin suatu saat kamu pasti akan pulang. Tapi aku pulang waktu ibu dalam keadaan sakit kayak gini. Aku memang anak yang gak tahu berterima kasih. Aku menyesal, Bu. Aku benar-benar menyesal. Ibu sudah bahagia kamu datang, nak. Maafin aku juga ya, Bu. Ya Allah. Kau sudah mendengarkan doaku. Hidupku di dunia serasa sudah sempurna. Bu. Ibu. Ibu jangan tinggalin aku, Ibu. Ibu, bangun, Bu. Ibu. Ingatin lagi, Bu. Ingatin lagi, Bu. Jangan tinggalin Galuh, Nek. Ibu Sukma udah terbebas dari sakitnya. Ayo sekarang kita kasih tahu warga yang lain. Kita persiapkan untuk pemakaman beliau. Jangan tinggalin Galuh, Nek. Ya, halo. Astaga. Saya turut berduka cita. Iya. Nanti saya sampaikan ke Roy. Iya, terima kasih. Kamu benar, Roy. Itu telepon ngabarin Bu Sukma baru saja meninggal. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang ada di sini, saya selaku putra dari almarhumah berniat untuk menyelesaikan segala sesuatu yang belum diselesaikan sama ibu saya waktu dia masih hidup. Jadi apa ada yang merasa dihutangi oleh ibu saya? Alhamdulillah, Ruth. Selama ibu kamu masih hidup, beliau tidak memiliki hutang apapun. Justru beliau banyak membantu masyarakat yang sedang dalam kesulitan. Iya, Pak. Beliau itu sangat baik. Malah terlalu baik sekali, Pak. Saya malah pernah dikirimi makanan banyak karena anak saya nangis minta makan. Setelahnya saya baru tahu ternyata Bu Sukma rela berpuasa karena tidak mempunyai makanan lagi. Ya Allah, Tuhanku. Apa yang sudah aku perbuat, ya Allah? Aku sudah menyia seorang ibu yang sangat mulia. Pak, Ibu udah maafin kamu. Ya, Pak. Permisi ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, Ma. Lalu, ayo kita pergi dari sini. Dosa hidup sebelum di akhir masa. Mas Rudi. Ya, ada apa ya, Pak? Maaf, Mas. Sebelum Bu Sukma meninggal, Bu Sukma menitipkan uang kepada saya. Nah, saya ingin kembalikan uang kepada Mas Rudi. Untuk apa? Bu Sukma ingin melaksanakan kurban tapi cuma punya uang 700.000. Saya mau kembalikan uangnya kepada Mas Rudi. Ma, Pa, nenek hebat ya. Meskipun dia miskin, tapi masih mau berkurban.
dia, sayang. Iya, dan Bu Sukma berkorban atas nama Mas Rudi. Ya Allah, Ibu. Di saat aku menelantarkannya, ibu malah beribadah atas nama aku. Mas, nggak apa-apa, nggak usah. Mas simpan aja uangnya, cari kambing yang terbaik untuk dikurbanin ya. Tapi taruh atas nama ibu saya. Baik, Mas Rudi. Kalau kurang nanti saya yang tambahin. Baik, Mas.